Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Jadi terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Paskalis Marukidi sebagai moderator. Di sini saya perwakilan untuk kelompok 2 yang menjelaskan tentang konsep pendidikan kesehatan. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Menteri Malam. Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi mengenai konsep pendidikan kesehatan. Yang pertama kita lihat definisi daripada pendidikan kesehatan. Menurut Fatwa Satgas 1986 yang diikuti dari Nota JOS memberikan pengertian pendidikan kesehatan adalah proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam upaya memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Selain itu, untuk mencapai derajat kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental maupun sosial, maka masyarakat harus mampu mengenal dan mewujudkan aspirasinya, kebutuhannya, dan mampu mengubah atau mengatasi lingkungannya, baik itu lingkungan fisik, sosial, budaya, dan sebagainya. Next. Nah, kemudian pendidikan kesehatan itu adalah upaya untuk mempengaruhi orang lain, individu, baik individu maupun kelompok ataupun masyarakat agar melaksanakan perilaku hidup yang sehat. Sedangkan secara operasional, pendidikan kesehatan itu merupakan satu kegiatan untuk memberikan atau meningkatkan pengetahuan, sikap, praktek masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat sendiri. Jadi, pendidikan kesehatan itu dia mempengaruhi masyarakat untuk meningkatkan kebiasaan perilaku hidup sehat dan menciptakan perubahan gaya hidup yang lebih baik. Lanjut. Kemudian kita melihat tujuan daripada pendidikan kesehatan. Secara umum tujuan daripada pendidikan kesehatan itu untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan untuk memelihara serta meningkatkan derajat kesehatan baik fisik, mental, sosial sehingga produktif secara ekonomi maupun sosial. Lanjut. Nah, di sini ada ruang lingkup daripada pendidikan kesehatan. Ruang lingkup pendidikan kesehatan itu ada 3. Yang pertama ada dimensi sasaran, kemudian yang kedua ada dimensi tingkat dimensi tempat pelaksanaan, dan yang ketiga ada dimensi tingkat pelayanan kesehatan. Kalau berbicara tentang yang pertama kita lihat itu dimensi sasaran. Kalau kita berbicara tentang dimensi sasaran itu berarti ada target yang harus kita capai. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama dalam dimensi sasaran itu ada pendidikan kesehatan individu dan sasarannya individu. Misalnya antara pasien dengan antar perawat yang diberi pasien secara individu. Kemudian yang kedua pendidikan kesehatan kelompok dengan sasarannya dengan kelompok masyarakat tertentu. Misalnya melakukan pendidikan kesehatan dengan kelompok masyarakat. Misalnya ada kelompok remaja, kelompok ibu hamil, kelompok lansia, dan sebagainya. Kemudian pendidikan kesehatan masyarakat dengan sasarannya masyarakat yang lebih luas. Nah, kalau masyarakat yang lebih luas ini hampir semua usia ada di dalamnya. Kemudian selanjutnya dimensi daripada tempat pelaksanaan. Pendidikan kesehatan di rumah sakit itu berarti sasarannya adalah pasien dan keluarga. Kemudian tempat pelaksanaan yang kedua di sekolah sudah tentu sasarannya pelajar. Kalau di kampus berarti sasarannya itu kita sebagai mahasiswa. Kemudian pendidikan kesehatan kemudian ruang lingkup dimensi tempat pelaksanaan pada poin ketiga, yaitu pendidikan kesehatan di masyarakat atau tempat kerja dengan sasarannya itu adalah masyarakat atau rekan kerja. Kita lanjut. Yang ketiga itu dimensi tingkat pelayanan kesehatan. Yang pertama ada pendidikan kesehatan untuk progres atau promosi kesehatan. Nah, kalau kita berbicara mengenai promosi kesehatan ini, dia mengacu kepada kita memberikan informasi, memberikan pengetahuan kepada individu dan masyarakat agar mereka itu dapat mengadopsi atau menerapkan perilaku atau gaya hidup yang sehat. Tujuannya apa? Yang pertama itu untuk mencegah penyakit, kemudian yang kedua itu untuk meningkatkan kesadaran akan praktik-praktik yang sehat, dan yang ketiga itu memotivasi perilaku perubahan gaya hidup yang lebih baik. Misalnya promosi kesehatan di lingkungan masyarakat itu menjaga kebersihan, kemudian hygiene, menjaga kebersihan dan mencuci tangan. Kemudian yang kedua itu pendidikan kesehatan untuk perlindungan khusus. Nah, kalau perlindungan kesehatan atau perlindungan khusus ini dia lebih mengacu kepada
kelompok-kelompok tertentu yang rentan terhadap penyakit. Misalnya pada kelompok-kelompok ibu hamil, kemudian pada kelompok anak dengan penyakit kronis, atau bahkan kepada kelompok dengan anak korban kekerasan. Jadi pada pendidikan kesehatan perlindungan khusus ini mereka diberikan penyediaan informasi, diberikan bantuan yang sesuai dengan kondisi atau sesuatu yang unik dengan tujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan mereka secara khusus. Kemudian poin yang ketiga, pendidikan kesehatan untuk diri dan pengobatan yang tepat. Kalau ini dia mengacu kepada memberi informasi kepada individu atau masyarakat supaya mereka itu bisa mendeteksi gejala-gejala daripada penyakit sejak dini dan memahami pengobatan yang sesuai. Misalnya diabetes, untuk kita bisa mendeteksi penyakit diabetes ini tentunya kita akan melakukan yang namanya tes gula darah. Jadi sebelum diabetes terjadi kita sudah deteksi duluan. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mengetahui dia itu mengalami diabetes atau tidak, serta kalau misalnya dia diabetes itu kira-kira pengobatan apa yang sesuai. Misalnya kan tadi diabetes, berarti untuk mendeteksi sejak dini kita melakukan tes insulin, tes gula darah. Kalau misalnya dia diabetes berarti kira-kira pengobatan apa yang kita berikan, yaitu kita mungkin atur pola makan, kemudian mengurangi konsumsi gula. Kemudian yang terakhir ada pendidikan kesehatan untuk rehabilitasi. Kalau rehabilitasi berarti dia sudah masuk pada proses pemulihan atau proses penyembuhan. Nah, di sini itu upaya yang kita berikan itu adalah memberikan informasi, dukungan dan bantuan kepada individu yang menjalani proses pemulihan ini dalam bentuk misalnya kita berikan dia terapi, kemudian perawatan dan perubahan gaya hidup. Next. Sekarang konsep pembelajaran pendidikan kesehatan. Konsep pendidikan kesehatan ini juga proses belajar pada individu, kelompok atau masyarakat dan yang tidak tahu tentang nilai-nilai kesehatan menjadi tahu. Dan yang tidak mampu mengatasi masalah kesehatan yang sendiri menjadi mampu dan lain sebagainya. Jadi pendidikan kesehatan ini diberikan kepada individu atau kelompok masyarakat yang sudah tahu, bahkan yang belum tahu tentang nilai-nilai kesehatan. Mungkin teman-teman bertanya nilai-nilai kesehatan itu apa saja. Jadi nilai-nilai kesehatan itu ada keseimbangan nutrisi, ada aktivitas fisik, tidur yang cukup, hygiene. Yang pertama misalnya nilai kesehatan yang pertama itu keseimbangan nutrisi. Apa yang bisa diperhatikan di keseimbangan nutrisi? Yang pertama kita memperhatikan pola makan yang pola makan yang dikonsumsi itu mengandung yang nutrisi penting seperti vitamin, mineral, protein, dan serat. Kemudian aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu kita bisa berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan kemudian nilai kesehatan yang lainnya itu hygiene. Kita memperhatikan kebersihan lingkungan, kebersihan diri. Lanjut. Nah, yang terakhir, apa pentingnya pendidikan kesehatan? Yang pertama, pendidikan kesehatan itu penting supaya tercapainya perubahan perilaku individu. Dari individu tadi yang tidak tahu tentang hygiene, dengan adanya pendidikan kesehatan dia lebih tahu tentang hygiene. Kemudian terbentuknya perilaku sehat pada individu dan orang atau masyarakat mampu menerapkan masalah dengan kebutuhan mereka sendiri, mampu memahami apa yang telah mereka lakukan terhadap masalahnya dengan sumber daya yang ada dan mampu membentukkan kegiatan yang berguna untuk meningkatkan hidup serta kesejahteraan masyarakat. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Dari baik, terima kasih kepada Malo yang materi pada pagi hari ini. Jadi saya akan membuka sesi tanya jawab. Saya kasih sesi tanya jawab itu satu orang. Baik, terima kasih yang diberikan kepada saya pengajar dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, tadi kan Putri sudah menjelaskan tentang pentingnya pendidikan kesehatan ya. Jadi di sini saya bertanya, maksudnya kan kita sebagai motivator itu untuk memberikan pendidikan kepada orang-orang yang belum terlalu paham tentang pendidikan kesehatan. Kemudian dari situ mungkin ada yang baik kelompok individu, masyarakat atau yang belum mengerti gitu.
Jadi coba strategi yang paling tepat untuk mereka terima dengan baik itu tentang pendidikan kesehatan seperti apa. Terima kasih. Jadi baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Devi. Nah, sekarang dengan itu dijawab oleh Yus. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Devi. Mungkin salah satu strategi yang digunakan untuk ini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Devi. Mungkin salah satu strategi untuk menyampaikan kepada masyarakat yang mengetahui tentang kesehatan itu kita menggunakan bahasa yang lebih tepat, contohnya bahasa Indonesia. Ada yang cara juga kita memberikan contoh itu kepada masyarakat. Baik, akan ditambahkan oleh Igi Yusma. Jadi baik, saya akan menambahkan pertanyaan dari Saudara Sus tadi bahwa bisa juga menggunakan bahasa yang rinci dan tepat. Nah, jadi kita juga bisa menggunakan poster untuk mempromosikan kesehatan di masyarakat. Contohnya kita membuat spanduk, video, apa saja untuk menyampaikan tentang kesehatan kepada masyarakat. Bagaimana saudara Devi? Terima kasih untuk saudara Siti yang telah menjawab. Jadi yang saya belum masih mengerti itu begini. Memang kan ya kita maksudnya seandainya kita semua ini kan nanti ini pastilah salah satu dan kita nanti akan masuk kegiatan mempromosikan kesehatan. Dan di sini kan kita ini kan nanti ditempatkan di berbagai tempat. Tapi ketika kita itu menyampaikan sebuah promosi kesehatan atau pendidikan kesehatan kepada masyarakat yang bisa dibilang masyarakat yang terpencil gitu. Nah, kita ini kan tidak semuanya harus tahu bahasa daerah begitu. Jadi strategi yang paling tepat kita yang mungkin yang bisa kita lakukan itu seperti apa begitu. Karena misalnya saya ini kan dari luar daerah tuh, jadi tidak bisa saya ini harus menggunakan sangat tidak mengerti bahasa ini, tapi menyangkut pendidikan kesehatan ini maksudnya kira-kira strategi kita itu seperti apa begitu agar masyarakat juga bisa diterima dengan baik apa yang kita sampaikan. Sekian. Jadi baik, Devi mungkin tidak puas atas jawaban Sius dan Egi, mungkin dari ditambahkan oleh Ate. Jadi baik, terima kasih. Saya sini mau menambahkan sedikit. Ya, menurut pengetahuan saya, tadi sudah bilang bagaimana kalau kita ditempatkan di suatu tempat yang terpencil. Nah, yang pertama itu kita harus memahami adat atau istiadat mereka. Harus di situ kita harus meyakinkan mereka bahwa ini promosi kesehatan yang kita bawakan itu untuk bisa kita menyelamatkan dari dari segi penyakit begitu. Jadi kita di suatu tempat yang terpencil kita itu harus kita meyakinkan mereka dulu. Kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan mereka dulu. Kita tidak boleh langsung harus promosikan begitu. Kita harus cari tahu, harus mencari dulu mereka mengertinya dengan bahasa ini atau apa. Kita harus datang di tempat situ. Habis itu setelah kita tahu beradaptasi dengan lingkungan itu, baru habis itu kita mempromosikan bahwa kesehatan itu penting bagi mereka. Mungkin hanya itu saya bisa tambahkan. Terima kasih. Bagaimana saudara Devi? Bagaimana saudara Devi supaya apa yang dijelaskan oleh Atensius dan Egi? Sudah paham. Sudah paham. Jadi baik, demikian hasil presentasi kami. Jangan remehkan saya karena itu pekerjaan ibu saya. Selamat pagi buat kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Melania Leovalia Sari Putri sebagai moderator. Oke, baik. Kelompok berikut yang akan melakukan materi adalah kelompok 3. Materi yang dibawakan adalah konsep perilaku kesehatan. Untuk itu, saya mempersilakan ketua materi untuk membawakan materi. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami
mendesak menimbulkan keinginan untuk makan, selaya sedang menyebabkan mata tertutup dan sebagainya. Untuk respon pertama ini mencakup perilaku emosional. Contohnya, kita mendengarkan musik menjadi sedih atau menangis. Kita untuk tujuan meluapkan dengan kegembiraan dengan mengadakan pesta atau syukuran. Yang kedua, operan respon atau instrumental respon. Yang respon yang timbul dan berkembang kemudian diikuti oleh stimulus tertentu. Misalnya, apabila seorang petugas kesehatan melaksanakan tugasnya dengan baik. Terus kemudian memperoleh penghargaan dari atasannya, maka petugas kesehatan tersebut akan lebih baik lagi dalam melaksanakan tugasnya. Lanjut. Dari respon tersebut, perilaku digolongkan menjadi dua. Ada perilaku pasif atau covert dan perilaku aktif atau covert. Untuk perilaku yang pertama, perilaku pasif atau covert disebut juga dengan perilaku tertutup, tidak terlihat dan terwujud dalam pikiran. Contohnya, seorang ibu hamil tahu pentingnya ketika kehamilan. Dia tahu tapi dia tidak bertindak. Sedangkan yang kedua perilaku aktif atau perilaku covert. Ini disebut juga perilaku terbuka, terlihat nyata melalui tindakan. Contohnya, seorang ibu memeriksa kehamilannya atau membawa ke puskesmas untuk diimunisasi. Ini apa contoh yang kedua? Penderita TB baru minum obat secara teratur. Pengertian perilaku kesehatan. Suatu respon seseorang terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan satu dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan, minuman, serta lingkungan. Next. Kemudian perilaku kesehatan digolongkan menjadi tiga. Yang pertama, perilaku pemelihara kesehatan, pencarian pengobatan dan kesehatan lingkungan. Untuk yang pertama, perilaku pemeliharaan kesehatan, perilaku pencegahan penyakit dan penyembuhan penyakit bila sakit serta pemulihan kesehatan bila mana telah sembuh dari penyakit. Perilaku ini mencakup tiga aspek. Yang pertama, perilaku pencegahan penyakit. Yang kedua, peningkatan kesehatan. Yang ketiga, gizi, makanan dan minuman. Yang kedua, perilaku pencarian pengobatan. Perilaku ini adalah menyangkut upaya atau tindakan seseorang pada saat menderita penyakit atau kecelakaan. Tindakan atau perilaku ini dimulai dari pengobatan sendiri, pengobatan alternatif, pengobatan kesehatan tradisional, sampai mencari pengobatan kebal. Di sini pengobatan alternatif itu pengobatan yang terapi pijat dan lawan kebal. Yang ketiga, perilaku kesehatan lingkungan. Bagaimana seseorang merespon lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial budaya, sehingga lingkungan tersebut tidak mempengaruhi kesehatannya. Dengan perkataan lain, bagaimana seseorang mengelola lingkungannya sehingga tidak mengganggu kesehatannya sendiri, keluarga atau masyarakat. Terus misalnya, bagaimana mengelola pembuangan tinja, air minum, pembuangan sampah, pembuangan limbah dan sebagainya. Seorang ahli mereka membuat klasifikasi lain tentang perilaku kesehatan. Ada 3: perilaku hidup sehat, perilaku sakit, perilaku orang sakit. Yang pertama, perilaku hidup sehat. Makan dengan menu seimbang, olahraga teratur, tidak merokok, tidak minum minuman keras seperti THC atau narkoba, istirahat yang cukup, mengendalikan stres, gaya hidup yang positif bagi kesehatan. Yang kedua, perilaku sakit.
Periode sakit ini mencakup respon seseorang terhadap sakit dan penyakit terhadap sakit, pengetahuan tentang penyebab dan gejala penyakit, pengobatan penyakit dan sebagainya. Persepsi yang dimaksud di sini adalah respon seseorang dalam penyakitnya. Yang ketiga, perilaku pada sakit. Dari segi sosiologis, orang sakit mempunyai peran yang mencakup hak orang sakit dan kewajiban sebagai orang sakit. Hak dan kewajiban ini harus diketahui oleh orang sakit sendiri maupun orang lain. Baik, saya Maria Putri Tena akan menambahkan apa yang dijelaskan oleh teman saya. Saya menambahkan bagian faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan. Baik, yang faktor yang pertama ada faktor personal. Faktor ini melibatkan karakteristik individu seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pengetahuan kesehatan, persepsi risiko terhadap penyakit tertentu, dan keyakinan terhadap manfaat dari perilaku kesehatan. Jadi faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan yang pertama itu faktor karakteristik individu seperti usia. Jadi setiap manusia dari usia yang berbeda memiliki perspektif tentang kesehatan juga yang berbeda. Menjadi jenis kelamin juga perempuan dan laki-laki juga. Itu pendidikan. Dari pendidikan, misalnya orang yang berpendidikan rendah akan perspektif tentang perilaku kesehatan itu lain, dan orang yang berpendidikan tinggi juga lain. Mungkin mereka akan lebih negatif. Jadi yang kedua ada faktor lingkungan. Lingkungan fisik dan sosial juga berperan penting dalam membentuk perilaku kesehatan. Akses terhadap makanan sehat dan fasilitas olahraga yang terjangkau, dukungan sosial dari teman dan keluarga, serta lingkungan kerja yang mendukung kesehatan dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Dari faktor lingkungan ini, kesehatan kita itu tergantung dengan siapa kita bergaul dan dengan siapa kita tinggal di lingkungan mana. Misalnya kita awalnya bukan perokok, kita bergaul dengan seorang perokok dan lingkungan dengan lingkungan yang penuh dengan orang perokok. Lama kelamaan kita akan mengikuti kebiasaan mereka. Awalnya kita yang sehat jadi sakit karena merokok. Ada teori perilaku kesehatan. Yang pertama menurut teori health belief model. Ada teori ini berfokus pada bagaimana persepsi individu tentang risiko penyakit dan manfaat tindakan pencegahan mempengaruhi perilaku kesehatan. Teori yang pertama ini dia berfokuskan pada individu. Jadi menurut kita sendiri tentang suatu penyakit ini berbahaya tidak untuk kita, dan pencegahan penting tidak untuk kita. Dari itu timbul dari diri sendiri untuk teori dari health belief. Yang kedua ada jika seorang merasa bahwa risiko penyakit itu nyata dan manfaat dari tindakan pencegahan lebih besar daripada hambatannya, maka kemungkinan besar ia akan mengambil tindakan tersebut. Jadi dari seseorang sudah jika dia menganggap ini pencegahan penting dan ini mempengaruhi dan kesehatan, dia akan melakukannya. Dan jika dia menganggap itu tidak penting, dia akan melakukannya. Lanjut. Teori of learned behavior. Teori ini menyatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh individu. Niat ini dipengaruhi oleh sikap individu terhadap perilaku, norma subjektif atau opini orang lain tentang perilaku itu. Sampai di teori of learned behavior. Yang pertama, teori ini menekankan bahwa perilaku dipengaruhi oleh individu. Kedua, niat ini dipengaruhi oleh sikap individu terhadap perilaku, norma subjektif atau opini orang lain tentang perilaku itu. Dan persepsi tentang sejauh mana individu dapat mengendalikan perilaku tersebut. Jadi teori ini menekankan bahwa perilaku dipengaruhi oleh individu. Jika kita berniat untuk sehat, maka kita akan melakukan apa yang dikatakan oleh orang lain untuk menjaga kesehatan, melakukan berikutnya promosi perilaku kesehatan. Yang pertama ada edukasi yang akurat dan mudah dipahami tentang manfaat perilaku kesehatan sangat penting untuk mengubah perilaku individu. Penjelasan mengenai dampak positif dari perilaku sehat dapat memberikan dorongan untuk mengadopsinya. Baik, ada promosi perilaku kesehatan. Yang pertama edukasi. Bagaimana kita mengedukasikan kepada
Next. Yang ketiga, tekanan lingkungan. Lingkungan sekitar seperti teman, kolega, atau lingkungan sosial dapat berpengaruh terhadap kesehatan. Misalnya, jika lingkungan kerja mendukung perilaku makan tidak sehat, seseorang mungkin merasa sulit untuk menjaga pola makan yang lebih baik. Keempat, kurangnya waktu. Kehidupan yang sibuk seringkali menjadi alasan bagi banyak orang untuk tidak dapat meluangkan waktu untuk berolahraga atau memasak makanan sehat. Next. 5. Kurangnya dukungan sosial. Dukungan dari keluarga, teman, atau komunitas sangat penting dalam mempertahankan perilaku kesehatan. Kurangnya dukungan sosial. Next. Keenam, stres dan tekanan emosional. Tekanan emosional atau stres dapat memicu perilaku tidak sehat seperti makan berlebihan atau merokok. Mengatasi stres dengan cara yang sehat dapat menjadi tantangan tersendiri. 7. Kurangnya pengetahuan. Terkadang individu tidak memiliki informasi yang cukup tentang pentingnya perilaku kesehatan atau cara mengatasinya. Kurangnya pengetahuan ini dapat menghambat kemauan untuk berubah. 8. Kurangnya motivasi. Beberapa orang mungkin merasa kurang termotivasi untuk mengubah perilaku mereka, terutama jika mereka tidak melihat manfaat yang signifikan atau merasa bahwa perubahan tersebut terlalu sulit dilakukan. Oke, terima kasih buat Mbak materi dari kelompok 3. Berikut adalah sesi tanya jawab diberikan untuk satu orang penanya untuk setiap pertanyaan. Buat pembawa materi. Berikut kita buka sesi tanya jawab. Kita beri kesempatan satu orang penanya. Saya akan beri pertanyaan, edukasi apa atau contoh apa yang kita dapat terapkan kepada masyarakat? Oke, terima kasih Egi buat pertanyaannya. Saudaraku sudah akan menjawab. Silakan. Baik, pertanyaan dari Egi, contoh edukasi apa yang bisa kita berikan pada masyarakat? Salah satu contoh yang dapat saya ambil di edukasi untuk PHBS. PHBS adalah perilaku hidup bersih sehat supaya masyarakat terhindar dari sakit. Karena kalau kita berperilaku sehat, pasti kita terhindar dari sakit atau penyakit. Oke. Tunggu ulang. 1. Oke, terima kasih Saudara Putri. Terima kasih Putri buat jawabannya. Bagaimana Egi? Apakah sudah paham? Terima kasih Adik Putri atas jawabannya. Saya merasa pas jawabannya. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok 3. Atas perhatiannya, terima kasih. Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Saya di sini selaku moderator untuk yang memimpin jalannya presentasi dari kelompok 4. Ini hasil presentasi mereka di konsep komunikasi dalam promosi kesehatan. Waktu dan kesempatan saat persilakan kepada pemateri. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya Sri Franciscaina. Di sini saya sebagai pemateri akan membahas tentang konsep komunikasi dalam promosi kesehatan. Next. Jadi di sini ada 6 topik pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah pengertian komunikasi, kedua tujuan komunikasi, ketiga definisi komunikasi, keempat proses komunikasi, kelima metode komunikasi, dan terakhir hambatan dalam komunikasi. Jadi yang pertama itu pengertian komunikasi. Jadi dalam masalah komunikasi atau komunitas komunis yang artinya sama atau menjadi milik bersama
Jadi cara meningkatkan pengetahuan ini sebagai fasilitator atau sebagai perawat itu dalam meningkatkan pengetahuan, perawat bisa memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup sehat dan bagaimana mencegah agar tidak terkena dari suatu penyakit. Kemudian tujuan yang kedua itu mengubah sikap. Dalam komunikasi pada kondisi kesehatan itu tujuannya berusaha untuk mempengaruhi sikap individu terhadap perilaku dan terhadap perilaku hidup sehat, di mana perilaku mempunyai tujuan yaitu untuk mengubah pandangan, nilai dan keyakinan sehingga dapat menjadi tolak ukur ketika mengambil keputusan dan perilaku sehari-hari terkait kesehatan. Contohnya itu kita bisa mengubah perilaku sifat atau perilaku seseorang. Misalnya orang yang sering setiap hari itu sering minum minuman bersoda, jadi kita bisa mengubah perilakunya dia itu kita memberikan edukasi tentang bahaya dari seringnya mengkonsumsi minuman bersoda seperti bisa terjadi obesitas dan sakit gigi. Dan kita bisa menyampaikan bahwa daripada minum soda yang akhirnya akan menimbulkan suatu bahaya, orang tersebut bisa menggantinya dengan minum air putih yang dimana air putih itu lebih banyak manfaat. Tujuan yang ketiga ada merubah perilaku sama seperti mengubah sikap. Dan dia tujuan keempat itu mendorong pemberdayaan. Mendorong pemberdayaan ini maksudnya pemberdayaan itu memiliki tujuan untuk setiap individu agar mereka harus memiliki kendali atas kesehatan mereka sendiri yang dapat dicapai dengan memberikan informasi yang membuat tiap individu mengambil keputusan yang bijak tentang gaya hidup dan kesehatan diri mereka. Pemberdayaan ini juga bisa kita lakukan dengan memberikan atau menyediakan informasi medis. Kemudian tujuan komunikasi yang kelima itu mengurangi stigma. Jadi stigma sendiri adalah pandangan buruk atau negatif terhadap suatu hal. Jadi mengurangi stigma di sini maksudnya sambil contoh, banyak orang itu kan biasa beranggapan bahwa orang yang mengalami gangguan mental itu dia gila gitu dan susah untuk sembuh. Dan bagaimana kita bisa mengurangi stigma tersebut? Sambil salah satu contoh yaitu diadakannya penyuluhan tentang bagaimana pandangan kita terhadap orang yang mengalami gangguan mental. Penyuluhan yang dilakukan bisa kita ambil cerita tentang seseorang yang sudah sehat atau sudah bisa bangkit dari masalah yang dihadapi. Jadi kita bisa memberikan motivasi kepada orang yang mengalami gangguan mental juga bahwa mereka tuh bukan gila, tetapi mungkin karena ada suatu masalah tertentu jadi mereka mengalami gangguan mental. Dan kita bisa memberikan motivasi agar mereka mengalami gangguan mental itu bisa bangkit dari masalah yang mereka hadapi. Kemudian tujuan komunikasi kemudian itu meningkatkan partisipasi. Artinya tenaga di sini yang partisipasi itu semua tenaga medis dan masyarakat. Contohnya dari puskesmas atau rumah sakit itu buat acara sehat. Jadi dari rumah sakit itu bisa mengundang semua masyarakat untuk mengikuti acara sehat dengan menyebarkan informasi secara langsung menggunakan poster ataupun melalui media lain. Jadi masyarakat itu merasa terlibat dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan mereka. Tujuan yang ke-7 itu meningkatkan kesadaran dan tujuan ke-8 menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan. Lingkungan yang mendukung kesehatan ini dalam hal ini komunikasi bisa mempengaruhi perubahan fisik ataupun sosial yang dapat mendukung perilaku sehat. Contohnya membuat suatu taman, di mana taman itu menjadi tempat untuk mereka
jenis komunikasi, ada komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Tentunya teman-teman pasti sudah tahu perbedaan dari masing-masing komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Di mana komunikasi verbal ini lebih sering menggunakan kata-kata, sedangkan komunikasi non verbal lebih pada gerak tubuh atau simbol-simbol yang digunakan. Next, ini proses komunikasi. Yang pertama ada identifikasi tujuan dan sasaran. Maksudnya, ketika kita mau melakukan suatu kegiatan untuk promosi kesehatan, kita harus tahu tujuan kita itu apa kita lakukan kegiatan tersebut dan sasarannya kita apa. Contohnya, kita mau melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba. Tujuannya itu untuk apa dan sasarannya kita tuh siapa? Misalkan pada anak SD, SMP, SMA maupun pada masyarakat lain. Yang kedua, pengembangan pesan. Pesan-pesan yang ingin disampaikan itu harus jelas, akurat, dan bisa dipahami oleh masyarakat, sehingga pesan bisa bermanfaat dan masyarakat paham tentang informasi-informasi yang telah kita berikan. Proses komunikasi yang ketiga itu pemilihan media komunikasi. Media komunikasi juga ini sangat berpengaruh ketika menyampaikan sebuah informasi. Misalkan kita menggunakan media cetak, yaitu poster, maupun koran, media elektronik misalnya radio, televisi, dan handphone. Sebagai contoh dari media komunikasi, misalkan kita mau menggunakan media cetak, yaitu poster. Sebaiknya poster yang kita buat itu tidak hanya ada kata-kata, tetapi kita tambahkan gambar dan lebih berwarna agar pembaca itu lebih tertarik dengan isi yang ada dalam poster. Proses komunikasi yang keempat itu adalah penyampaian pesan. Dalam hal ini pesan-pesan yang disampaikan itu harus disampaikan dengan cara yang menarik perhatian dan bisa menginspirasi masyarakat. Kemudian proses komunikasi yang kelima itu interaksi dan keterlibatan. Contohnya setelah melakukan sosialisasi itu tentang kesehatan, kita bisa buka sesi tanya jawab. Jadi masyarakat yang mendengar sosialisasi yang kita berikan itu bukan hanya mendengar, tetapi kita memberikan mereka kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang mereka belum bisa pahami. Kemudian proses komunikasi yang keenam itu pemantauan dan evaluasi. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan dalam promosi kesehatan itu kita bisa melakukan pemantauan apakah informasi yang kita berikan itu sudah betul dan bisa diterapkan oleh masyarakat. Dan kita melakukan evaluasi, biasanya evaluasi itu dilakukan dengan menggunakan wawancara maupun survei. Kemudian proses komunikasi yang ke-7, penyesuaian dan pengulangan. Artinya bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan itu harus sesuai dengan tujuan awal yang kita inginkan. Dan jika tujuan belum tercapai, kita bisa melakukan pengulangan. Dan proses komunikasi yang terakhir itu ada pendekatan dan berkelanjutan. Artinya bahwa tindakan yang kita lakukan itu bukan hanya satu kali, tetapi kita bisa lakukan ulang-ulang sehingga semua tujuan itu bisa tercapai. Next. Ini ada bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi itu ada tiga, yaitu cara penyampaian, pesan sasaran, dan arah pesan. Cara penyampaian itu ada secara langsung dan tidak langsung. Contohnya penyampaian secara langsung itu seperti ini, dan secara tidak langsung itu bisa dilakukan melalui media elektronik, misalkan kita saling berpesan dengan pesan. Dan pesan sasaran itu ada masa, kelompok, dan perorangan. Masa itu misalkan dari suatu institusi melakukan penyuluhan kepada masyarakat dalam satu kecamatan. Dan sedangkan yang kelompok itu seperti ini, kita dalam kelas kan kita dibagi menjadi beberapa kelompok. Terus yang perorangan itu hanya terdiri dari satu atau dua orang. Dan terakhir ada arah pesan, yaitu satu arah dan tiga arah. Satu arah itu misalkan seperti pidato, jadi dia hanya menyampaikan tanpa ada
dari pendengar. Sedangkan tim Bapak itu seperti kita melakukan presentasi, ketika pemateri setelah selesai menyampaikan presentasinya, membuka sesi tanya jawab sehingga ada penanya dan jawab. Dan terakhir adalah pembahasan dalam komunikasi. Yang pertama itu ada yang kesadaran dan pemahaman baik dari pemberi informasi maupun penerima. Yang kedua adalah bahasa dalam kompleksitas. Yang ketiga ada perbedaan budaya dan nilai. Yang keempat adalah keterbatasan akses media. Kelima, kurangnya ketersediaan sumber daya. Keenam, ketakutan dan kecemasan. Ketujuh, ketidaksesuaian dengan kehidupan sehari-hari. Kedelapan, kesenegatan satu kurang untuk semua. Dan terakhir itu ada kebisingan informasi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, baik, sekian dari hasil diskusi kami. Di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Dalam sesi ini saya akan membuka satu penanya. Baik, di sini saya akan bertanya tentang perbedaan budaya dan nilai. Coba saudara jelaskan apa itu perbedaan budaya dan nilai. Sekian. Jadi baik, pertanyaan dari saudara Aryan akan dijawab oleh saudara Miguel. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aryan. Perbedaan antara budaya dan nilai. Budaya itu adalah suatu tradisi yang sudah ada sejak lama. Yang contohnya budaya Bodo yang sering kita lihat di kampung Taru. Dan nilai itu sudah mutu dalam kehidupan manusia. Contohnya termasuk dalam etika. Etika juga itu sudah termasuk nilai. Kalau punya perbuatan, punya sikap, tingkah laku sudah baik, itu sudah termasuk nilai dalam kehidupan yang kau sehari-hari. Jadi sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Jadi baik, ini kasih jawaban dari saudari Miguel. Apakah saudara Aryan sudah paham? Terima kasih atas jawaban dari saudara Miguel. Saya sudah terima. Terima kasih. Jadi baik, sekian dari hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.